102,2 Radio Suara Sampang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar ya bersama dengan Ira di program Lentera Hati. Edisi hari Kamis 30 September 2021. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas seputar urgensi sholat 5 waktu dalam hidup. Sebelumnya Anda bisa bergabung juga pendengar bersama kami melalui WhatsApp ataupun telepon di nomor 082 339068809. Dan di studio juga sudah hadir pendengar ya narasumber kita pada pagi hari ini, Kiai Haji Bukhori Maksum selaku Ketua MUI Kabupaten Sampang, dan bersama moderator kita Haji Zainal Fatah. Baik, langsung saja kita mulai Lentera Hati pada pagi hari ini. Kepada moderator dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Suara Sampang rahimakumullah, jumpa lagi dengan Majelis Ulama Indonesia kali ini dengan Yang Mulia Bapak Kiai Bukhori Maksum dan saya sebagai moderator Haji Zainal Fatah. Kali ini akan membahas tentang urgensi solat 5 waktu dalam hidup. Solat ini adalah suatu hal yang sangat penting dan sangat pokok asasi sekali. Dalam situasi dan kondisi apapun, solat tidak bisa ditinggalkan, karena ini adalah kebutuhan dan kewajiban kita selaku umat Islam. Begitulah Pak Kiai, yang materi kita yang akan kita bahas. Baik, betul-betul solat ini tidak ada dispensasi untuk ditinggalkan selama nyawa masih melekat. Monggo Pak Kiai, barangkali bisa diada paparan sebentar dulu, nanti kita dialog tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah solat ini. Silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bil imani wal islam hatta adkhalana ila daril aman wa daris salam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin alladzi kana huwa khairal anam syarifal maqam hulwal kalam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ziham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadarat al-mukarramin wal mukarramat wal mustami'in wal mustami'at, segenap mitra dengar Suara Sampang dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah, kami MUI bisa bertemu kembali di studio ini dalam acara Lentera Hati ya. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat, lancar, menyebabkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Shalawatullah wa salamuhu, semoga selalu tercurahkan, teralirkan, tertumpahkan kehariban baginda Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, yang telah mengantarkan kita ke jalan yang terang benerang, yang tentunya yaitu diekspresikan dengan agama Islam beserta syariat-syariatnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa di rumah dimanapun berada yang sangat saya hormati, tema pada kali ini memang kami mengambil masalah salat, yaitu urgensi salat 5 waktu dalam hidup ya. Jadi intinya apa? Intinya kita ini dari awal, dari minggu lalu kan membahas tentang masalah Islam, iman, ihsan ya. Islam itu kan pertama harus ada Islam dulu kan, begitu ya. Kemudian Islam itu ada arkan-arkan atau rukun-rukun. Yang pertama itu adalah syahadatain, al-iqrar bisyahadatain, mengaku bil lisan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tentunya setelah itu kan
itu sebagai fondasi pertama yang harus kita jalani dan harus kita bangun. Fondasi itu yang tentunya setelah fondasi kan tentunya ada sesuatu yang dibangun, ya. Tembok-temboknya Pak. Ya, yang tentunya di atas bangunan fondasi itu juga ya macam-macam bangunannya kan. Ya ada tiang, ada tembok, ada pilar, kemudian ada atap, ada penyanggah dan seterusnya. Oleh karena itu saya mulai dari yang sangat urgensi ini. Setelah fondasinya ada syahadatain, kemudian di sini tiangnya atau pilar, ya. Jadi salat ini ibarat bangunan, konstruksi bangunan yang memang termasuk diakui di dunia, itu harus ada pilar. Ada pilar. Kalau konstruksi bangunan tidak ada pilar, maka sekuat apapun temboknya itu tidak begitu kuat. Tapi harus ada pilar, di mana yang namanya sholat ini sebagai pilar agama atau tiang agama. Sebagaimana yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama atau pilar agama. Ibarat bangunan, kalau gak ada pilarnya, gak ada tiangnya, tidak akan kuat, kan begitu. Makanya sholat ini sebagai tiang atau pilar agama, maka itu harus didahulukan daripada ibadah-ibadah yang lain. Makanya di sini sebutkan di tema ini adalah urgensi sholat 5 waktu dalam hidup. Jadi ini tidak boleh tidak. Sholat ini tidak boleh tidak. Harus yang namanya umat Islam itu menjalani sholat 5 waktu ini. Gak ada tawaran. Udurnya sholat itu hanya 2 saja. A'dzarus sholati isnani, yang disebutkan di kitab kecil Safinatun Najah. Kita sudah kenal semuanya, terutama anak-anak pondok. A'dzarus sholati isnani. Apa udurnya salat? An-naumu wan nisyanu. Tidur, ketiduran, tidak bangun waktu azan, namun sebelum azan itu tidurnya sebelum masuk waktu, sehingga habis masuk waktu, habis waktunya tidak bangun juga, makanya itu uzur. Yang kedua itu adalah lupa. Jadi artinya salat ini memang urgensi, daruri, pasti harus dijalani bagi siapapun kecuali orang-orang yang punya uzur, seperti yang saya sebut tadi 2, dan kemudian orang-orang yang dalam keadaan datang bulan, haid, nifas, itu boleh tidak menjalankan sholat, ya. Oleh karena itu mari kita sholat ini perhatikan sebaik-baiknya, jangan sampai kita lalai dalam melakukan sholat ini. Kita harus melakukan sholat dengan tepat waktu. Jangan sampai kita sholat tidak tepat waktu. Kita harus ingat kepada pesan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di kitab Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis salihat. Cepat-cepatlah, bergegaslah, cepat-cepatlah kalian semuanya untuk melakukan amal-amal saleh. Jangan tunda-tunda. Jangan janji-janji besok nanti. Saya masih muda, tak habiskan dulu waktu muda ini, nanti kalau sudah begitu masuk agak tua sedikit saya akan sholat. Itu jangan sampai. Ayo cepat-cepat kita sholat. Begitu kita balik, kita sudah menerima beban sebagai orang mukallaf, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang namanya sholat. Sedikit pun kita tidak boleh lalai dan tidak boleh meremehkan sholat ini. Kenapa kita suruh cepat-cepat melakukan amal soleh? Fasatakunu, kata Nabi, qita'un, ya, fitanun ka qita'il lail. Maka akan ada nanti fitnah yang mengganggu kita sehingga kita tidak bisa sholat. Macam-macam fitnah yang datang di kanan kiri kita, ka qita'il lail, bagaikan potongan-potongan malam al-mudlim yang gelap. Ya. Jadi artinya akan ada fitnah yang buahnya beraneka ragam, yang sangat membahayakan kita semuanya, sehingga oleh Rasulullah disamakan dengan gelapnya malam, ya, disamakan dengan
gelapnya malam. Artinya fitnah itu membahayakan. Ya sekarang ini sudah sampai, Pak. Kita sudah sampai di era di mana fitnah itu berkentayangan di mana-mana. Di medsos, di udara, di rumah, di masjid, tempat-tempat umum, itu fitnah semuanya terjadi. Sehingga Rasul memesan kepada kita, memberitahukan yusbihur rajulu mu'minan. Pagi-pagi orang itu mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yumsi kafiron, sorenya kafir. Coba bayangkan, pagi-pagi subuh masih Islam, sore-sorenya sudah kafir. Kenapa? Karena diterjang oleh fitnah-fitnah itu, Pak. Fitnah berupa apa ya? Macam-macam. Ada fitnah juga berupa godaan yang namanya perempuan, wanita. Ada juga yang namanya fitnah itu berbentuk tahta, jabatan, harta dan seterusnya, diemeng-emeng itu. Ada juga yang namanya fitnah itu yang melalui aliran-aliran sesat, aliran-aliran menyimpang dan seterusnya. Jadi fitnah-fitnah seperti ini tentunya nanti akan sangat mengganggu terhadap kita dalam menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, utamanya yang namanya salat ini. Wa yumsi kafiran wa yumsi kafiran, kata Nabi, wa yusbihu mu'mina. Wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, ya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore-sorenya mukmin, wa yusbihu kafiran, pagi-paginya kafir. Bagaimana kalau sudah begitu? Kata Nabi, kalau sudah terkena macam-macam fitnah yang membahayakan seperti itu, yang namanya wanita, tahta, harta dan jabatan seterusnya, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan benda-benda yang tidak ada harganya, dengan sesuatu dunia yang tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, ibadahnya semuanya dikorbankan karena dunia. Coba kita simak sekarang. Ketika orang itu cocok tanam di sawah, kalau petani, ya, cocok tanam di sawah kalau petani, asik-asiknya bercocok tanam, zuhur pun tidak pulang, dipanggillah oleh muadzin, hayya 'alas shalah, tapi dia terkena fitnah, dia tidak peduli dengan panggilan azan, tetap menyangkul terus, mencangkul, cocok tanam, menanam dan seterusnya. Kenapa? Ya sudah terkena fitnah bi'aradin minad dunya. Padahal kalau seandainya begitu dipanggil azan, dia langsung bergegas pulang melaksanakan ibadah, itu lebih barakah dan lebih baik dan lebih membawa ketenangan dalam hidupnya. Tapi itu tidak. Tapi ini masih mending, Pak, daripada orang yang tidak ada kerjaan, tidak ada perbuatan, tidak ada aktivitas, hanya kerjaannya itu ngobrol-ngobrol, omong-omong di sebuah gardu, perempatan, pertigaan, dipanggil adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mari kita salat. Dia tidak peduli. Hanya dia peduli dengan perbuatannya sendiri, dengan mainannya sendiri. Itulah juga yang namanya fitnah. Fitnah apa? Fitnah permainan, fitnah obrolan, fitnah HP, fitnah Android, fitnah dan seterusnya. Ini juga merupakan fitnah yang bisa membuat orang itu lalai terhadap sholat. Coba sekarang kita amati. Begitu masjid diadzani, muadzin mengumandangkan suaranya yang begitu merdu, berapa yang datang ke masjid? Bisa dihitung. Bisa dihitung dengan jari, walaupun di situ padat penduduk. Kalau memang tidak padat penduduk, sudah itu dah masalah ya. Ini padat penduduk di kota-kota. Tapi yang mungkin sholat hanya satu shaf atau tidak sampai atau berapa begitu, ini yang namanya fitnah. Jadi fitnah-fitnah seperti itu yang disabdakan Nabi ini terus bukan makin berkurang, makin dekat kiamat, tapi juga makin banyak, makin merajalela. Oleh karena itu, anak-anak kita ke depan nanti sekarang juga harus diberikan imun, ya,
diimunisasi, bukan imunisasi dengan obat, tapi mereka diimunisasi dengan iman, Islam, ihsan, dan akidah yang baik, sehingga nanti bertahan akan menghadapi dan melawan fitnah-fitnah yang menerjang anak-anak kita nanti. Amin Allahumma Amin. amin. Ya. Rawahu Muslim, hadis tadi itu diriwayatkan Imam Muslim. Jadi kalau saya melihat ini hadis fayabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dalam riwayat lain yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalilin, ya. Jadi agamanya dijual dengan materi yang tidak ada harganya. Ini nanti dan mungkin bukan nanti, sekarang sudah terjadi. Oleh karena itu saya pribadi, atas nama pribadi juga atas nama institusi, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya di Sampang ini dan umumnya dimanapun berada, mari kita sholat ini perhatikan. Kalau kita perhatikan sholat, lebih-lebih kita berjamaah, maka kata Nabi SAW, berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Dzarrin, anin Nabi SAW qala, man dawama ala sholawati fil jama'ati a'tahu Allahu khamsa khisalin. Barang siapa yang selalu istiqamah, tetap melaksanakan sholat 5 waktu fil jamaah, dalam berjamaah, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan pasti memberikan 5 perkara, 5 hal kepada orang yang istiqomah berjamaah itu, ya. Awwaluha yarfa'ullahu anhu dhiqal 'aish. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesulitan-kesulitan dalam ekonomi. Artinya masalah ekonominya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang istiqomah menjalankan salat 5 waktu secara berjamaah, pasti ekonominya, penghidupannya, rezekinya, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang yang melakukan ini biasanya diberi ketenangan jiwanya, tidak gerasa-gerusuk, tidak kalau tetangga kanan kirinya itu punya harta yang lebih bagus darinya, tidak akan ingin, dia tidak akan ingin seperti itu. Artinya punya sifat qanaah dan menerima. Ini yang penting. Makanya yang namanya raf'u dhiqil 'aish, mengangkat kesempitan dalam ekonomi, itu sangat-sangat penting. Karena dari ekonomi ini banyak orang menjadi korban, sehingga juga sampai jadi korban bunuh diri. Bayangkan coba, itu orang ada di medsos banyak sekarang kaitannya dengan adanya PPKM ini. Orang kadang-kadang tidak bisa menghidupi keluarganya, tidak bisa menghidupi anak istrinya, sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena tidak dibentengi sholat. Iya, karena tidak sholat mungkin. Kalau orang yang sholat tidak akan begitu, Pak. Orang yang sholat, apalagi sholatnya berjamaah, insya Allah tidak akan mengarah ke sana. Karena yang namanya sholat ini tanha. Aqimis shalah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini kata Allah. Kata Allah SWT, dirikan sholat. Sesungguhnya sholat bisa mencegah barang-barang mungkar. Dari barang-barang keji, perbuatan keji dan mungkar ini bisa bertahan di situ, bisa menahan gitu. Jadi saya kira kalau orang sudah melakukan sholat dengan baik, sesempit apapun ekonominya, sesulit apapun ekonominya, insya Allah masih bisa bertahan untuk hidup secara baik, untuk hidup secara normal, walaupun dia itu dalam keadaan sempit ekonominya, karena sudah punya punya imun, merasa cukup, punya imun yang namanya barokahnya salat itu. Oleh karena itu saya ajak kepada seluruh umat muslimin muslimat dimanapun berada, salat. Nabi menjelang maut itu memang yang dipesan salat, as-salah ini. Karena apa? Ya karena tadi itu, kalau salat ini tiang
Jadi yang lain itu dibangun tapi tiangnya tidak dibangun, atau ada tapi keropos, ya tidak akan manfaat juga untuk kita semuanya, tidak normal, tidak maksimal manfaatnya begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau orang itu rajin berjamaah, yarfa'u anhu adzabal qabri, maka Allah mengangkat siksa kubur untuknya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika dia mati nanti diselamatkan dari siksa kubur. Kalau kita bicara masalah kubur, Pak, aduh ngeri-ngeri sedap, Pak ya. Ngeri. Kenapa? Kuburan itu kita begitu masuk kubur itu sendirian, tidak ada yang nemanin kecuali amal saleh. Tapi nanti kalau kita yang rajin sholat ini meninggal, mati, itu pasti sholatnya ini akan menemani kita. Sholatnya ini akan menemani kita di alam kubur. Ada sebuah hadis yang mengatakan begini. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man tawaddaa, barang siapa wudu, fa asbaghal wudu'a, maka dia menyempurnakan wudunya. Dia berkumur, membersihkan hidung, masuk tangan, diulang 3 kali, seterusnya sempurna semua. Tsumma qama ila shalah, kemudian dia bangkit menuju salat. Fa atamma ruku'aha, menyempurnakan rukuk-rukuknya secara tumaknina, wa sujudaha, dan sujudnya, wal qira'ata, dan bacaannya, fiha, dalam salat. Maka seraya salat itu mengatakan, pahala salat yang dia lakukan itu berbentuk makhluk yang bisa ngomong. Bilang apa salat itu? Hafizakallahu kama hafidtani. Semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu menjaga aku, kata salat. Jadi orang yang menjaga salatnya setiap waktu secara baik dan rutin berjamaah, maka salatnya itu nanti oleh Allah diciptakan berbentuk makhluk yang bisa ngomong seperti tadi itu. Dijaga hafizakallah oleh sholatnya sendiri. Hafizakallah kama hafidtani. Semoga Allah menjaga kamu sebagaimana kamu menjaga aku, kata sholat. Makanya kita harus menjaga sholat kita. Kita selalu harus mengintai waktu, bukan sebaliknya, ya, bukan sebaliknya. Mengintai habisnya waktu, ini paling bahaya, Pak. Jadi ada bedanya mengintai masuknya waktu dan mengintai habisnya waktu. Kalau orang mengintai masuknya waktu, ini selalu sholatnya awal waktu. Awal waktu, tidak sholat di tengah waktu atau di akhir waktu, tapi sholatnya di tengah waktu. Selalu diintai. Sekarang jam berapa? Jam 11 tak lagi sholat. Dia masih lama itu sudah wudhu dan bersuci. Diintai terus. Artinya apa? Setiap dia sholat pasti di awal waktu, yang secara otomatis dia itu melakukan sesuatu yang menyebabkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyebabkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melakukan dan menjaga salat ini di awal waktu. Kemudian setelah itu dinaikkan pahala salat tadi ke langit. Tsumma yus'adu biha ila sama, kemudian salat itu dinaikkan ke langit. Walaha dha'un wa nur, punya sinar dan cahaya yang sangat bagus, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa futiha laha babus sama, kemudian pintu langit itu dibuka oleh para malaikat, hatta yantahiya biha ila Allah, sampai salatnya itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa syufi'a li sahibiha, maka salat itu menyefaatkan, membantu orang yang salat itu matur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ini salatnya si fulan, saya ini pahalanya si fulan, salatnya si fulan, maka selamatkan dia, jagalah dia si fulan itu sebagaimana dia menjaga aku. Inilah nanti. Ini nanti bukan hanya di mana, tapi mulai dia menjelang maut, dia sudah di dunia sudah dirasakan. Di dunia sudah menyenangkan pahala salatnya sampai ke kubur, dan seterusnya di alam kubur dia ditemani oleh pahala salat itu. Jadi dengan demikian, walaupun dia setelah mati hidup di alam kubur, berada di alam kubur beribu-ribu tahun,
solatnya itu, pahala solat itu sudah membantu dan menjadi teman yang menyenangkan. Jadi dengan demikian kuburannya itu menjadi apa? Bersinar, bercahaya, tidak gelap, dan ada yang menemani. Itu di dalam kubur. Oleh karena itu, mari kita jaga solat ini. Jangan sampai kita lalai dalam solat 5 waktu sehari semalam. Tidak banyak kok kita solat itu, hanya 5 menit saja. 5 menit. 5 menit kalau normal itu. Kalau yang solatnya curi-curi ya gak sampai dong 5 menit. Paling-paling ya 2 menit lah ya. Curi-curi solat. Ada yang curi solat? Bisa saja. Bisa. Maka Kak Nabi itu memesan kepada kita, asra'un nasi sarikotan alladhi yasriku fis salat, kata Nabi. Seburuk-buruk orang itu yang mencuri dalam salat. Sahabat itu bertanya, wahai yariku rajul fis salat ya Rasulullah, apakah orang itu mencuri dalam salat? Iya, orang itu bisa mencuri dalam salat. Sahabat itu kan aneh, menganggap aneh, masa Rasulullah ada orang salat sambil mencuri? Itu karena Rasulullah bilang, asra'un nasi aswa'un nasi sarakatan alladhi yasriku fis salat. Seburuk-buruk manusia yaitu orang yang curi dalam salat. Sahabat kan keheranan, masa Rasul ada orang curi waktu salat? Ya pada salat curi-curi kan gitu. Ini gitu kan Rasul. Wah, Rasulullah menjelaskan, Rasulullah alladhi yasriku fis salat huwa alladhi la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha wa la qira'ataha. Orang yang curi dalam salat itu adalah orang yang tidak menyempurnakan rukuknya salat, tidak menyempurnakan sujudnya salat, tidak menyempurnakan rukuk bacaan-bacaan salat. Itulah sama dengan orang mencuri. Ya. Oleh karena itu ulama fuqaha itu bilang at-tuma'ninatu fis salati wajibatun. Tuma'nina dalam salat itu hukumnya wajib. Jadi menurut ukuran saya, salat yang normal, yang tuma'nina, yang baca surat pendek saja, tidak panjang, 5 menit itu sudah cukup bagus menurut saya ya. Walaupun salat duha atau salat isya, 5 menit itu sudah cukup bagus. Tidak terlalu lama, Pak. Tidak terlalu lama, dan tidak juga termasuk orang yang mencuri dalam sholat gitu. Mudah-mudahan itu. Kita 5 waktu, Pak. Kalau kita ukur 5 menit saja, kalikan 5 berapa? Tidak sampai setengah jam. Kalikan 5, 25 menit. Ya, 25 menit sehari semalam kita hidup 24 jam. Hanya kita ibadah 20 menit kita tidak mampu dengan melaksanakan dengan baik. Pertanyaannya, apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita ini merasa orang yang masih baik kalau seperti itu? Sementara nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak terhitung banyaknya. Tidak terhitung jumlahnya. Walaupun kita seperti itu, Allah tidak pernah menghitung itu nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Mari kita harus muhasabah, introspeksi diri, bagaimana kita menghadapi kewajiban-kewajiban ini. Tentunya yang paling garis itu adalah salat. Mari kita kerjakan ke depan secara baik, secara berjamaah, secara khusyuk dan tuma'nina. Sudah ada yang bertanya nih Ustadz. Langsung saja ya. Saya Riris di Kemuning mau bertanya, Pak Kiai, apa hukumnya jika orang yang sudah sholat 5 waktu tapi masih saja suka menjelek-jelekan orang lain dengan dalih apa yang dikatakannya itu terbukti benar? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan ke kami ya. Karena memang buktinya seperti itu, fakta di lapangan ya. Banyak orang yang sholat tapi masih senang berbuat maksiat. Banyak orang yang sholat tapi dia masih hobi menggunjingin orang lain. Banyak orang yang sholat tapi masih banyak orang yang ghibah orang lain. Banyak orang yang sholat tapi dia masih senang korupsi, masalah judi. Banyak orang yang sholat tapi dia masih hobinya itu minum-minuman, hobinya narkoba, maksiat lain, banyak yang dilakukan seperti itu. Tolong ini diingat, ketika orang sholat melakukan seperti itu, masih hobi bermaksiat,
tolong ini jangan sampai nyalahkan sholatnya ya. Jangan sampai menyalahkan sholatnya. Tapi kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Sebab begini, kalau sholat itu dilaksanakan dengan baik, dengan bagus, sesuai dengan standar yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala ya, menyempurnakan rukuk sujudnya dan rukun-rukun yang lain, kemudian sholatnya tepat waktu, kemudian sholatnya dilakukan secara berjamaah, kemudian niatnya baik dan ikhlas, kemudian khusyuk dalam sholatnya, ini pasti dan pasti membawa efek atau dampak yang positif. Jadi kalau ada orang sholat tapi masih gemar melakukan dosa dan seterusnya, itu artinya sholatnya itu tidak ngefek ya. Mungkin dia sholat, mungkin niatnya kurang baik. Mungkin dia sholat bacaannya kurang tepat. Mungkin dia sholat rukun-rukunnya belum dilaksanakan secara sempurna. Mungkin dia sholat keikhlasannya sampai berapa, hanya sekian-sekian umpamanya. Mungkin dia sholat sesuatu yang dibawa sholat itu ada barang-barang yang subhat, ada barang-barang yang haram yang dibuat sholat, mungkin pakaiannya atau rumahnya atau tempatnya atau yang masuk perut, yang masuk badan, semuanya itu belum sepenuhnya halal dan seterusnya. Oleh karena itu ini kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Mungkin dia sholat hanya ragangnya saja yang sholat, kemudian hatinya tidak sholat. Banyak yang seperti itu. Begitu Allahu Akbar takbiratul ihram, semuanya hadir, semuanya datang di pikiran kemana-mana dan benak kita, semuanya hadir. Ke Allah tidak menghadap ya. Lupa Makanya, bahwa lupa dirinya bahwa sedang sholat Pak ya. Begitu ya. Kalau orang itu sudah menghadap Allah, punya kesempatan menghadap Allah ya, kemudian kita menghadap kepada Allah, Allah sudah menyiapkan dan siap menghadapinya dan menemuinya, tapi kita tidak menemui Allah pada waktu sholat. Ya apa boleh buat? Allah tidak akan memberikan apa-apa secara makrifat, secara batin, karena kita menghadapnya itu hanya ragangnya saja, anggota badan kita saja yang menghadap, tapi sementara hati, pikiran, ruhani kita tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang mungkin Mbak ini, yang Mbak Riris yang bertanya, orang yang seperti itu kurang sholatnya kurang cukup baik ya, sehingga tidak berefek tidak negatif, membekas, tidak berdampak positif, karena sholatnya tidak standar begitu sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tadi bilang dalam Al-Qur'an, firman Allah, aqimis shalah, dirikan salat. Innas salat, karena sungguhnya salat itu bisa mencegah dari barang yang keji dan barang yang mungkar, kan begitu. Pertanyaannya sekarang, kalau ada orang sholat kemudian sholat tidak bisa mencegah itu, ya kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Mungkin sholat kita itu kurang cukup baik begitu. Terima kasih. Pertanyaan kedua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romi, ingin bertanya bagaimana cara kita agar bisa tegas terhadap anak yang masih malas untuk sholat. Sedangkan jika menggunakan kekerasan, saya takut kekerasan terhadap anak. Terima kasih. Baik, itu memang dalam syariat itu kan sudah diatur Pak ya. Nabi sudah memberikan konsep kepada kita untuk mendidik anak, tapi tidak juga dengan kekerasan. Itu hanya ada tahapan-tahapan ya. Nabi kita Muhammad SAW memberikan warning kepada kita untuk kita mendidik anak-anak kita. Beliau bilang begini, murus sabiyya bis-salati wa hum murus sibyana bis-salati wa hum abna'u sab'in wa la tadribuhum 'alaiha aw kama qala. Merintahlah kalian kepada anak-anak sobi-sobi kalian semuanya bis-salat, dengan salat, ketika mereka sudah nyampe umur 7 tahun. Artinya dalam keadaan tamyiz ya. 7 tahun. Ya. Artinya kalau kita sudah memakai cara itu Bapak, semenjak dini baru tamyiz, kita sudah melatih anak untuk sholat, kemudian sampai 10 tahun, 3 tahun itu kurang lebih 4 tahun lah kita latih untuk sholat sebelum tamyiz, sebelum wajib ya.
tamyiz tapi belum wajib dan belum baligh, insya Allah nanti ketika memasuki 10 tahun mendekati baligh, anak itu sudah begitu terbiasa ya. Begitu terbiasa untuk melakukan sholat. Jadi ketika masuki 10 tahun, kata Nabi, ada lagi tahapannya. Wa muruhum 'alaiha, dan merintahlah kalian kepada anak-anak itu, wahum abna'u asrin, mereka pada waktu itu umur 10 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka kalau meninggalkan sholat di dalam 10 tahun ke atas itu. Pukul di sini kata ulama dzarban ghairu mubarrihin, dengan pukulan yang tidak bisa membuat anak itu celah, membuat anak itu cacat, tidak luka, tidak patah, tidak apa gitu ya. Hanya pukulan-pukulan yang memang itu tahdzir, menakuti kepada anak itu saja. Jadi tidak ada kekerasan, saya kira menurut saya di situ ya. Tidak ada kekerasan, itu sudah insya Allah kalau Nabi Muhammad itu yang menyampaikan, itu tidak akan mengarah ke kekerasan, karena yang namanya pukul itu tidak begitu sakit ya, hanya menakut-nakuti saja kepada anak itu, tahdzir ya. Karena di sini digariskan oleh ulama-ulama fuqaha, di sini disebutkan dzarban ghairu mubarrihin, dengan pukulan yang tidak membuat anak itu cacat seperti luka, patah dan seterusnya. Seperti apa contohnya? Ya ambillah pecut cambuk gitu kecil-kecilan, ditakut-takuti begitulah ya. Didik ya, didik ya. Insya Allah seperti itu Pak. Jadi kita itu harus sabar melatih anak untuk supaya anak itu bisa terbiasa. Oleh karena itu harus dimulai semenjak dia tamyiz. Tamyiz itu kira-kira umur 7 tahun. Kira-kira umur 7 tahun. Sampai 10 itu sudah tamyiz, dalam keadaan sinut tamyiz ya. Kalau sudah tamyiz itu sudah dibiasakan, insya Allah Bapak tidak akan terlambat. Yang sulit mendidik anak untuk kalau sudah terlambat ya. Terlambat mulai semenjak tamyiz tidak dididik dengan sholat, kemudian setelah mendekati baligh dididik sholat, ini sudah mungkin terbiasa bergaul dengan anak-anak yang tidak sholat. Ini yang sangat sulit ya. Kalau sudah terbiasa dari semenjak tamyiz, insya Allah secara logika anak-anak itu tidak amat sulit lah insya Allah. Seperti anak-anak kami di rumah seperti itu, kami sudah pengalaman masalah didik anak itu ya. Tapi kalau sudah ada sejak tamyiz sudah bermain dengan anak-anak yang tidak biasa melakukan sholat, ya sudah tertular nanti itu. Jadi makanya kan ini tergantung kepada kita selaku orang tua, harus betul-betul peka terhadap pendidikan anak dari segi sholat ini. Ya, terima kasih Bapak Romi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya Adawiyah di Rajawali. Ingin bertanya, ketika imam membaca surat pendek, apa yang harus dilakukan makmum? Dia menyimak atau membaca Al-Fatihah? Terima kasih. Baik ya. Perlu diketahui ya, Bapak siapa, Ibu siapa itu? Bu Adelia. Bu Adelia ya, perlu diketahui bahwa dalam sholat itu ada bacaan wajib, ada bacaan sunat ya. Perlu diketahui bacaan wajib itu contohnya seperti qiraatul Fatihah. Baca Fatihah itu hukumnya wajib bagi makmum muwafiq ya. Ini perlu diketahui bahwa orang bermakmum sholat menjadi makmum itu ada dua, ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk ya. Makmum muwafiq itu adalah makmum yang punya kesempatan untuk baca Fatihah karena nututi dari awal, itu wajib hukumnya baca Fatihah. Yang kedua adalah makmum masbuk. Makmum masbuk ini adalah makmum yang tidak punya kesempatan untuk baca Fatihah bersama imam, seperti orang yang begitu masuk masjid, imam sudah baca surat dan suratnya hampir selesai. Begitu makmum takbir Allahu Akbar, belum sempat baca Fatihah dan baca bismillah saja, makmum imam sudah ruku. Ini namanya masbuk, makmum yang tidak punya kesempatan baca Fatihah. Maka wajib makmum ini ikut imam, tidak usah selesaikan Fatihah itu, ditinggal saja. Tidak wajib bacanya Fatihah secara sempurna, itu sudah ditanggung imam. Ini contohnya makmum
masbuk. Kalau makmum muwafiq itu yang nutut dari awal dan punya kesempatan untuk baca Fatihah, maka Fatihahnya harus diselesaikan. Intinya kalau ibu tadi makmum, ibu sebagai makmum sedangkan imam baca surat pendek, ya, yang wajib dilakukan kalau ibu sebagai makmum muwafiq maka harus baca Fatihah. Jangan mendengarkan, ya, sambil baca sambil mendengarkan kan bisa, ya, tapi konsekuensinya itu harus baca Fatihah. Kalau ibu makmum masbuk itu ketika imam baca surat pendek, baca Qul ya ayyuhal kafirun seumpamanya, itu kan mesti nututi baca Fatihah. Jadi jangan diam, ya, jangan diam. Walaupun di madhab lain itu kalau salat jahriyah itu tidak usah baca, cukup imam. Itu madhab lain, itu kalau tidak salah madhab Hanafi. Kalau kita Syafi'i itu harus baca Fatihah, baik kita sebagai makmum, sebagai imam, atau salat sendirian munfarid, itu harus kita baca Fatihah di setiap salat berdasarkan hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat itu sah bagi orang yang tidak baca Fatihah. Jadi ibu, intinya yang ditanyakan ibu tadi, kalau ibu belum baca Fatihah, maka ketika imam itu baca surat walaupun suratnya pendek apalagi besar, ibu yang sebagai makmum ini harus baca Fatihah secara utuh mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Terima kasih. Artinya begini Pak Kiai, ya, ketika imam baca Fatihah, makmum harus mendengarkan bacaan imam, begitu Pak Kiai. Ketika imam baca Fatihah, makmum harus mendengarkan bacaan. Ketika imam baca Fatihah tidak harus, Pak, ya, tidak harus. Sunnat bagi makmum itu mendengarkan Fatihahnya imam, ya. Ketika imam sudah selesai baca Fatihah, tentu juga amin waladhdallin. Ini kalau imam yang pandai, fikihnya itu nyambung, ya, maka imam itu sebetulnya tidak cepat-cepat langsung baca surat. Tapi kalau yang kita baca di fikih Syafi'i itu disebutkan yusannu lil imami ayyad'uwa ba'da qiraatil Fatihati. Sunnat bagi imam itu berdoa setelah baca surat, amin, imam berdoa. Berikan waktu imam doa itu makmum kesempatan untuk Fatihah, ya. Jadi intinya apa? Setelah imam baca surat, maka imam itu memberi kesempatan untuk makmum menyelesaikan Fatihah itu, ya. Jadi imam apa yang dikerjakan pada waktu itu? Berdoa secara sirri, secara pelan-pelan, tidak didengar oleh orang lain. Ya, di antaranya ini Allahumma ba'idni, ini yang dikenal Nabi sallam. Allahumma ba'idni wa bayna khataayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib wa naqqini kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan seterusnya. Banyak doa itu panjang, ya. Sehingga pada imam berdoa itu memberi kesempatan kepada makmum untuk baca Fatihah. Setelah imam itu makmum selesai baca Fatihah, baru kemudian imam itu mulai baca surat. Kalau sudah makmum sudah baca Fatihah tadi ibu, ya, selesai waktu nunggunya imam itu, ya sudah, nanti kita dengarkan saja bacaan surat imam itu, ya. Yang penting intinya ibu semuanya yang makmum itu harus baca Fatihah, gitu. Kalau sebelumnya itu tidak ada kesempatan baca Fatihah, maka di waktu imam itu baca surat, ibu harus baca Fatihah, itu. Baik, pertanyaan yang terakhir. Selamat pagi, saya Dian. Apakah benar hari Jumat untuk wanita sholat zuhurnya harus menunggu sampai pria selesai sholat Jumat? Terima kasih. Baik. Jawabannya tidak, ya. Jawabannya tidak. Itu mungkin ada yang salah paham, ya. Yang salah paham begini. Orang yang harus sholatnya itu selesai Jumat dilakukan di masjid baru boleh sholat zuhur, itu bagi orang yang berkewajiban sholat Jumat, ya. Kalau wanita kan tidak wajib sholat Jumat, wajibnya apa? Sholat zuhur. Jadi walaupun hari Jumat, para ibu karena itu tidak kewajiban sholat Jumat, kewajibannya zuhur,
dipersilahkan saja. Begitu salat zuhurnya masuk waktu, dipersilahkan salat, gak apa-apa, gak usah nunggu selesainya Jumat. Yang harus nunggu selesai Jumat bagi orang laki-laki yang berkewajiban untuk salat Jumat tapi dia tidak Jumatan, nunggu di rumah, ini tidak boleh salat zuhur sampai orang Jumatan semuanya di sekitar itu selesai. Itu yang dimaksud. Seperti musafir Pak Kiai. Ya. Betul. Jadi orang yang kewajiban Jumat tapi dia tidak Jumatan, tinggal di rumah, kemudian dia mau salat zuhur, jangan dulu karena dia wajib Jumat. Tidak sah zuhurnya sebelum Jumatan selesai semua di sekitarnya. Baik, mungkin bisa langsung kesimpulan saja Pak Kiai. Jadi intinya begini, kesimpulannya kita hidup ini yang menghidupkan Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi makan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi minum kita Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi umur kita sehat itu Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harus ikut dan patuh kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita untuk salat, kita harus salat. Tidak ada tawar-menawar di situ kecuali uzur salat yang sudah saya bacakan tadi di depan, seperti lupa. Tapi lupa di sini bukan lupa yang namanya itu disebabkan main-mainan, disebabkan sekak, disebabkan main ini dan itu, lupa karena tidak ada dorongan dari situ ya. Kemudian itu tidur yang seperti tadi itu, kemudian head nifas dan seterusnya, itu yang uzur. Selain dari itu, kita harus melakukan sholat ini sepanjang umur kita. Setelah kita balik, sebelum balik kita harus dilatih oleh para orang tua kita. Setelah balik kita harus melaksanakan sholat ini dengan baik sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala agar sholat kita ini bermanfaat dan berdampak positif setelah kita sholat ini ya. Itu saja barangkali. Yang terakhir, mohon sholat ini diperhatikan, jangan sampai kita tinggalkan. Sholat ini waktunya hanya sangat sedikit. Kalau kita kalikan 5 menit kali 5 itu hanya 25 menit. Sementara hidup kita ini panjang, 24 jam sehari semalam, hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala 25 menit saja. Kalau tidak kita wiritan. Kalau dengan wiritannya mungkin 10 menit kali 5 hanya 50 menit saja. Dengan wiritannya sangat-sangat pendek ya. Oleh karena itu sangat disayangkan bagi orang yang tidak bisa melaksanakan sholat ini karena malas dan seterusnya. Terima kasih. Mungkin ini nanti berseri ya. Pengajian atau Lentera Hati yang akan datang juga nanti akan juga ada kaitannya dengan ini nanti. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan kita. Kita tetap konsis untuk senantiasa melaksanakan sholat. Amin. Selama kita masih dalam keadaan sehat ataupun nyawa masih tetap melekat pada kita. Terima kasih pemirsa Suara Sampang. Demikian acara Lentera Hati pada saat ini. Kita jumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis